Mixer. Coba kita perhatikan ada berapa channel mixernya. Channel 1, channel 2. Di sini tulisannya 34 USB strip BT. Nah, agak enak. Baru yang merah ini disebutnya mix. Kalau saya pribadi lebih senang menyebutnya main LR. Yang lain kita abaikan, kita fokus di 1 dan 2 ya. 1 dan 2 itu sama persis. 1 itu kita sebut dari atas sini sampai bawah sini. Ini semua adalah channel 1, bagian dari channel 1. Sama persis dengan channel 2. Yang lain kita abaikan dulu. Oke. Jadi channel 1 yang pertama kita pilih inputnya mau mixer. Coba kita perhatikan ada berapa channel mixernya. Channel 1, channel 2. Di sini tulisannya 34 USB strip BT. Nah, agak enak. Baru yang merah ini disebutnya mix. Kalau saya pribadi lebih senang menyebutnya main LR. Yang lain kita abaikan, kita fokus di 1 dan 2 ya. 1 dan 2 itu sama persis. 1 itu kita sebut dari atas sini sampai bawah sini. Ini semua adalah channel 1, bagian dari channel 1. Sama persis dengan channel 2. Yang lain kita abaikan dulu. Oke. Jadi channel 1 yang pertama kita pilih inputnya mau. Lanjut ya. Ini saya punya sumber suara, punya dari instrumen apapun itu, entah gitar, entah keyboard. Volumenya tidak saya apa-apakan. Ini fadernya saya taruh di 0, ini juga taruh di 0, 0. Gainnya saya taruh paling kiri, lalu saya masukkan di line S, jadinya seperti ini. Oke, saya cabut, saya masukin ke line, jadinya seperti ini. Jadi kalau di line dia jadi merah, kalau di line S dia tidak merah. Oke, kita lanjut ya. Kita perhatikan sumber suaranya ada di line S. Ada di line S. Jika gain saya putar-putar, tidak pengaruh, lampu tetap seperti itu. Tapi begitu ini saya pindahkan ke line, bukan line S tapi line, maka jika saya putar ke kanan dia menjadi merah. Merah berarti rusak, hati-hati. Oke. Lanjut lagi ya. Sekarang kita perhatikan, ini ada di line, ini ada di 0, main ada di 0, indikator seperti ini. Kalau ini saya matikan, kita perhatikan di sini. Kalau gain saya putar ke kanan, dia bisa menjadi merah. Nah, merah ini yang tidak boleh. Tapi kita harus mencari merah dulu. Setelah itu baru gain kita kecilkan sedikit sehingga dia tidak merah. Itulah yang paling benar. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi sebenarnya untuk mencari gain, untuk mencari input yang paling baik itu kita tidak perlu menaikkan channel fader ataupun menaikkan main fader. Dia hanya perlu gain. Gain ini kita putar ke kanan hingga lampu peaknya menyala. Lalu kita putar lagi ke kiri sehingga nyaris dia tidak peak. Itulah sinyal yang terbaik. Setelah itu baru kita mau kirim channel yang bersangkutan mau seberapa keras keluar di loudspeaker kita. Oke, kita teruskan yang kemarin ya. Jadi ini sumber suara yang sama seperti kemarin, saya masukkan ke channel 1. Lalu karena mixer ini sangat sederhana, hanya ada satu tombol untuk mencari gain, kita cari sehingga dia peak. Kalau lebih besar tentu peak, kita ada di sebelum peak, baru setelah itu kita kirimkan ke main. Di main juga ada indikator,
kita cari sampai sebelum peak. Ini peak sebegini ya, kurang lebih seperti itu ya. Dari mixer yang ini saja kita bisa belajar banyak. Untuk input kita perhatikan di situ ada mic, strip miring, line. Berarti dia bisa masuk mic menggunakan konektor mic, kita sebut XLR atau XLR, ataupun konektor seperempat. Itu dulu. Jadi ada jack seperempat, ada jack XLR. Oke, lanjut ya. Jadi ada mic, ada line, lalu kita lihat di situ ada switch. Switch ini bisa kita switch line atau instrumen. Ada switch phantom. Nah, switch ini dan switch ini gunanya apa? Itu dulu yang harus kita pelajari. Ya, lanjut lagi. Kita lihat di situ ada XLR sama dengan MIC, seperempat in sama dengan INST, seperempat in sama dengan line, seperempat in input impedance. Itu juga yang harus kita pelajari.